Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang hidup saudara. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-7. Saya memberikan tema dari pasal ini yaitu penghalang berkat. Saudara, saya akan memulai renungan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang memberikan tugas kepada seorang anaknya yang berusia remaja untuk membuat sebuah lukisan tentang pemandangan pegunungan. Si bapak sudah memutuskan bahwa jika anaknya mau secara sukarela tanpa berbantah-bantah melukis sesuai dengan permintaannya, maka dia akan membelikan sebuah hadiah sebagai tanda bahwa ia menghargai usaha anaknya tersebut. Lalu si bapak mendatangi anaknya dan berkata, "Nak, tolong kamu lukiskan sebuah pemandangan pegunungan buat bapak." Anaknya memberi respon, "Enggak males." Tapi si bapak sedikit merayu dan akhirnya anaknya mau membuat lukisan tersebut. Setelah si anak selesai membuat lukisan tersebut, anak itu memperlihatkannya kepada bapaknya. Lalu kemudian bapaknya melihat lukisan itu, lalu memberikan sedikit komentar, sedikit masukan terhadap lukisan tersebut. Bapak itu berkata, "Nak, lukisan kamu cukup bagus. Hanya ada sedikit kekurangan di sini, dan di sini. Bisakah kamu melukis lagi untuk memperbaiki lukisan yang pertama?" Si anak langsung emosi, marah, dan kemudian merobek lukisan tersebut sambil berkata, "Nggak mau, Pak. Malas. Papa suruh aja Koko. Koko bisa melukis hal itu." Hati sang ayah sangat sedih. Dia tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu dari anaknya. Akibatnya dia pun tidak jadi membelikan hadiah yang pada awalnya sudah ia rencanakan. Akibat dari sikap anak tersebut, dia tidak menerima hadiah dari bapaknya. Seandainya anak ini mengerjakan pekerjaannya, melukis sesuai dengan permintaan ayahnya, dia suka rela mengerjakannya, dengar-dengarin sesuai dengan apa yang papanya katakan, maka dia akan memperoleh hadiah yang akan diberikan oleh bapaknya sendiri. Namun yang terjadi adalah sifat buruknya menghalangi berkatnya bagi dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, hal yang sama terjadi di dalam Yosua pasal yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa setelah Yosua memimpin umat melakukan perjuangan, lalu kemudian sekarang dia masuk ke Yeriko dan ingin menaklukkan kota Ai. Tetapi karena ada ulah seseorang, akhirnya seluruh bangsa menerima akibat daripada perbuatan orang tersebut. Mari kita perhatikan teks Alkitab dalam Yosua pasal yang ke-7 ini. Setelah Yosua dan umat Tuhan menaklukkan kota Yeriko, suatu kemenangan yang besar, umat Allah berubah setia kepada Tuhan. Di ayat 1 dikatakan di sana, ada seorang dari antara mereka yang mengambil barang yang bukan menjadi hak mereka. Di dalam pasal 6 ayat 18, Yosua sudah memberikan peringatan keras
agar mereka jangan mengambil barang yang bukan menjadi hak mereka. Tapi karena ada seorang yang hatinya condong untuk berbuat dosa, lalu kemudian mengambil barang itu dan kemudian mendatangkan celaka bagi seluruh bangsa, bagi perkemahan umat Tuhan. Ada seorang yang dengan berani mengambil barang tersebut dan hal itu mendatangkan murka Tuhan di ayat 1. Dan orang tersebut adalah Akan yang mengambil barang jarahan berupa jubah yang indah buatan Shinear 200 sikal perak, sebatang emas 50 sikal beratnya di ayat 21. Saudara, ini adalah barang-barang yang tidak boleh diambil. Sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa barang-barang tersebut telah dikhususkan untuk Tuhan sesuai dengan perintah Yosua. Saat itu Yosua tidak tahu. Yosua tidak tahu ada yang melanggar perintah Tuhan. Yosua masih terus fokus berjuang untuk menaklukkan kota-kota lainnya. Di ayat 2 berkata, Yosua mengutus orang untuk menaklukkan kota Ai dengan mengutus kira-kira 2.000 sampai 3.000 orang. Karena mungkin dalam pemikiran Yosua, kota Ai bukanlah kota yang sulit untuk ditaklukkan. Tapi justru pasukan yang dikirim oleh Yosua mengalami kekalahan dan menewaskan sekitar 36 orang. Pasukannya kalah dan dikejar-kejar oleh musuh. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini disadari oleh Yosua. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah bangsa Ai adalah bangsa yang tidak begitu sulit untuk ditaklukkan? Tetapi mengapa mereka justru mengalahkan kita dan membunuh beberapa pasukan kita? Ada apa dengan semua ini? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Ini pasti ada di dalam hati dan pikiran daripada Yosua. Ketika menerima kekalahan itu, maka di ayat ke-7 sampai ke-10, Yosua bertanya kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-11 sampai 15, Tuhan menjawab Yosua bahwa ada seseorang di antara umat Allah yang telah melanggar perintah Tuhan. Ada orang yang mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Barang-barang itu sudah dikhususkan untuk Tuhan, tetapi akan mencurinya dan menyembunyikannya tanpa ada yang tahu, kecuali Tuhan tahu. Ayat 16 sampai 24. Tuhan menuntun Yosua untuk menemukan siapa yang berbuat dosa, dan didapatilah seorang bernama Akan yang berbuat dosa, yang mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Akanlah yang menyebabkan orang-orang mengalami kekalahan dalam perang. Dosa satu orang menyebabkan kesalahan satu pasukan besar. Akhirnya akan dihukum mati karena telah menyebabkan malapetaka menimpa bangsa. Saudara, mengapa dosa satu orang bisa mempengaruhi dosa seluruh bangsa? Mari kita perhatikan konteks dan prinsipnya. Karena mereka saat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka sebagai satu bangsa yang sedang berperang di bawah pimpinan Yosua. Dan Yosua sudah memberikan peringatan untuk menjaga diri agar tidak mengambil barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ini adalah perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bisa dikompromikan. Tetapi akan menjadi serakah. Dia tergoda dengan keindahan jubah buatan Shinear, yaitu jubah yang berasal dari wilayah Babilonia yang terkenal dengan bisnis garmentnya, dan jubah tersebut dibuat dengan dilapisi
benang emas dan akan menjadi serakah melihat keindahan jubah itu, melihat emas dan perak itu, dan dia mengambil dan menyembunyikannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Dan setelah dinyatakan oleh Tuhan bahwa akan yang melakukan itu akan baru mengaku dan berkata, aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ayat 21. Akhirnya akan dihukum mati karena kesalahannya telah mencelakakan banyak orang. Dosanya menyebabkan Yosua dan pasukannya kalah dalam perang. Dosanya menghambat berkat Tuhan yang harusnya sudah tersedia bagi dirinya dan bagi bangsanya. Tapi karena keserakahannya telah membawa malapetaka bagi diri dan bangsanya. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita tidak berperang dalam pengertian fisik, tetapi kita sedang berperang secara rohani. Musuh kita adalah si jahat yang tidak kelihatan dan berbahaya. Paulus berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kerajaan angkasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara sekalian, jangan biarkan musuh-musuh kita menaklukkan kita, karena ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh si jahat untuk mengalahkan dan menghalangi berkat Tuhan bagi hidup kita. Jangan biarkan dosa-dosa kita menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi hidup kita. Jangan biarkan sikap buruk kita, sifat buruk kita menghalangi rejeki dari Tuhan. Seperti yang tadi saya sebut di atas tadi. Sikap buruk daripada anak itu menghalangi berkat dari papanya sendiri. Sikap buruk kita menghalangi rejeki dari Tuhan dan dari orang lain. Saudara sekalian, di dalam Yosua pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Saudara, jika selama ini kita sering merasa hidup kita susah, keluarga kita tidak bahagia, selalu banyak kendala, coba renungkan. Periksa diri kita. Ada dosa-dosa apa yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup dirimu, keluargamu, dalam segala aspek hidup kita? Ada sikap-sikap buruk apa yang menjadi kebiasaan kita sehingga menghambat rejeki bagi hidup kita dan membuat hidup kita selalu merasa susah? Segera bereskan itu di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Akibat berbuat dosa, mencuri, serakah, dan menyebabkan Yosua mengalami kekalahan. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita akan kalah dalam perjuangan kita jikalau kita hidup di dalam dosa. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, jika kita mengikuti ketetapan dan kehendak Tuhan, maka Ia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi jika kita ingin bertindak sendiri dan sesuka hati, maka jangan salahkan Tuhan jika hidup kita susah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.